Lampu padam pasang pelita agar tampak sedikit cahaya. Sebagai kalam pembuka kata, kami sampaikan salam mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, selamat datang di video kami ini. Ini adalah video pertama kami tentang time value of money dan economic value of time. Video ini kami buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan syariah. Adapun yang akan menjadi submateri bahasan pada video kali ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, konsep time value of money. Kemudian, present value, future value, kritik atas time value of money, konsep economic value of time, dan legitimasi syariah atas time value of money. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih mendalam, perkenalkan, saya Amirul Ardi Brilian, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Salam kenal, teman-teman semua. Baik, yang pertama ialah tentang konsep time value of money. Konsep time value of money atau konsep nilai waktu uang telah sejak lama sebenarnya dipakai dalam ekonomi konvensional. Konsep ini memformulasikan bahwa uang saat ini lebih berharga daripada uang di waktu yang akan datang. Uang 10.000 yang kita punya saat ini, teman-teman, itu lebih berharga, lebih bernilai daripada 10.000 di masa yang akan datang. William R. Lasher mengemukakan bahwa time value of money didasarkan pada gagasan bahwa sejumlah uang di tangan seseorang saat ini bernilai lebih dari jumlah uang yang sama dijanjikan pada beberapa waktu di masa depan. Secara umum dapat kita lihat bahwa fungsi-fungsi dari uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat yang berfungsi untuk tukar-menukar atau medium of change. Kemudian, alat yang digunakan sebagai satuan hitung atau unit of account. Yang ketiga, penyimpan kekayaan, store of value. Kemudian, sebagai alat pembayaran tunda, deferred payment. Ada satu lagi yang merupakan fungsi tambahan uang dalam ekonomi konvensional, yakni uang sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Hal ini tentu berbeda dengan yang ada dalam ekonomi syariah, bahwasanya uang ya sebagai alat tukar, sebagai pengukur sebuah benda, harga, begitu. Present value. Nah, ini merupakan nilai sekarang, konsep tentang nilai uang saat ini yang bernilai lebih besar daripada jumlah yang sama di masa yang akan datang. Jadi, jika teman-teman menerima uang sejumlah di masa depan, itu tidak bernilai lebih dari jumlah yang sama yang diterima hari ini. Di sini adalah beberapa hal yang penting terkait present value. Ada 5. Yang pertama, jumlah uang hari ini bernilai lebih dari jumlah yang sama di masa depan. Nilai uang dapat terpakai, dapat dikurangi oleh inflasi. Untuk menghitung present value, investor perlu mengasumsikan tingkat pengambilan uang selama periode tersebut. Maaf, maksud kami tingkat pengembalian uang selama periode tersebut. Yang keempat, untuk menghitung nilai sekarang, ambil arus kas yang diharapkan dari investasi dan mendiskon mereka dengan tingkat diskonto hingga hari ini. Yang kelima, ada beberapa faktor yang dibutuhkan investor untuk menghitung present value. Arus kas yang diharapkan, jumlah tahun atau kerangka waktu di mana arus kas akan terjadi, dibayar, dan tingkat diskonto. Kemudian ada contoh teman-teman di sini kita akan bahas sedikit. Adapun rumusnya seperti yang diperhatikan dalam video ini. Present value sama dengan future value dibagi dalam kurung 1 tambah R. R di sini ialah tingkat pengembalian. Kemudian tutup kurung pangkat N atau merupakan jumlah periode. Untuk soal bisa eh, ada dilihat di sini, teman-teman bisa pause untuk memahami lebih dulu. Oke, kemudian lanjut ke future value. Apa sih itu future value? Future value ialah di mana jumlah uang yang akan Anda peroleh, teman-teman peroleh di masa depan, atas uang yang telah teman-teman investasikan pada saat ini. Hal ini menggambarkan potensi pertumbuhan uang seiring berjalannya waktu. Nah, berikut ada contoh soal lain lagi, teman-teman, terkait dengan future value. Rumus nggak jauh berbeda dari rumus yang ada pada present value. Cuma tinggal dibalikin aja dan yang tanda bagi tadi diubah menjadi kali. Di sini future value sama dengan present value dikali dalam kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat N. Gitu.
Untuk penjelasan rumus sama saja, dan soalnya di sini kami paparkan, teman-teman silakan pause untuk memahami lebih lanjut terkait dengan pembahasan soal yang kami berikan. Next, kritik atas time value of money. Kita tahu bahwasanya time value of money ialah hal yang kontroversial dalam ekonomi syariah, ya. Jadi kita memberikan sedikit kritik atas time value of money. Seperti dilihat pada video ini, ada beberapa poin. 4 poin di sini ialah yang pertama, teknik nilai waktu uang harus diterapkan. Kecuali jika kita menilai cash flow yang pertama pada proyek investasi yang selalu menunjukkan tanda negatif. Sedangkan semua subsekuen arus kas masuk di masa yang akan datang harus menjadi positif. Jika tidak, kemungkinan tidak ada tingkat bunga yang unik sehingga akan diskon flow back kembali ke investasi semula. Yang kedua, konsep time value of money berasumsi bahwa discounting factor harus positif. Asumsi ini juga merupakan sesuatu yang tidak real. Yang ketiga, konsep time value of money mengasumsikan bahwa ada pasar yang efisien untuk cash flow pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa pasti ada cash flow akan dihasilkan di masa yang akan datang dan diinvestasikan secara menguntungkan serta pasti ada pasar seperti ini. Yang keempat, konsep time value of money beranggapan bahwa perusahaan mampu melakukan ekspansi yang tidak terbatas pada masa yang akan datang tanpa inflating model. Akhirnya sampailah kita kepada sebuah alternatif yang solutif dari time value of money, yakni konsep economic value of time. Economic value of time adalah konsep di mana waktu memiliki nilai ekonomi, tetapi uang tidak memiliki nilai waktu. Economics value of time dapat diartikan memaksimalkan nilai ekonomi suatu dana pada waktu periodik. Dasar perhitungan prinsip nilai uang berdasarkan waktu adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan prinsip berdasarkan nilai ekonomi waktu adalah rasio. Dalam Islam sangat menghargai adanya waktu. Nilai waktu antara seorang dengan yang lainnya akan berbeda dari segi kualitasnya. Jadi, faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu tersebut. Semakin efektif atau tepat guna dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya. Memanfaatkan waktu merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Bahkan manusia dituntut untuk mengisi waktu dengan berbagai amal dan mempergunakan potensinya. Karena manusia diturunkan ke dunia ini adalah untuk beramal. Agama melarang mempergunakan waktu dengan main-main atau mengabaikan yang lebih penting, sehingga waktu dan amal tidak dapat dipisahkan. Waktu adalah untuk beramal, dan beramal adalah untuk mengisi waktu. Amal akan berguna bila dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Sebaliknya, waktu akan bermakna bila diisi dengan amal. Adapun submateri yang akan menutup sesi video kita pada saat ini ialah legitimasi syariah. Apa itu legitimasi syariah? Legitimasi syariah atas time value of money. Legitimasi syariah didefinisikan sebagai pengakuan hukum pada tindakan kegiatan berasaskan syariah yang sah. Dalam konteks syariah, pada legitimasi nilai waktu uang dapat diukur dengan bersandar pada fatwa DSN MUI sebagai payung hukum pelaksanaan akad-akad muamalah pada lembaga keuangan syariah. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, menyimak video kita pada saat ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.